Kita ini Islam. Akan tapi Islam seperti apa? Sebab Islam macam-macam. Harus tahu kita, Islam itu bermacam-macam. Bersama banyak macamnya perusak, maka sebanyak itu juga macamnya Islam. Perusak datang dengan model ini, muncul Islam yang ngaco ini, begitu seterusnya. Akan tapi Islam yang asli itu ada. Kalau Islam saja banyak yang pakai label Islam. Bahkan ada di kalangan mereka mengkafirkan ada. Padahal semuanya pakai label Islam. Tapi kita akan persempit lagi. Islam banyak macam-macam masuk di situ. Islam ngaco, Islam banyak, Islam mengkafirkan, Islam yang enggak dianggap. Akan tapi mana Islam yang murni ini? Maka ada masa fitnah. Ada masa fitnah akidah. Ada pada zaman dahulu, setelah zaman sahabat Nabi, tabi'in, khususnya di generasi kedua, generasi ke-1, setelah itu masuk generasi kedua dan generasi ketiga. Itu fitnah akidah luar biasa dahsyat, apalagi di saat berjayanya akidah Mu'tazilah yang menggunakan akal. Mu'tazilah berkembang luar biasa dan menguasai negara Daulah Abbasiyah hampir selama 8 abad. Hebat sekali waktu itu Mu'tazilah. Dan memang ada manfaatnya Mu'tazilah di saat harus berdialog dengan orang Yahudi dan Nasrani dengan dalil-dalil akli mereka, maka kaum Mu'tazilah berjaya. Akan tapi ketahuilah, ada penyelewengan akidah juga di dalam akidah Mu'tazilah. Sehingga di saat munculnya fitnah Mu'tazilah, ada 2 kutub ekstrim akidah. Yang pertama adalah Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Kemudian di situ Qadariyah itu termasuk yang mengedepankan akal, termasuk di dalamnya juga ada akidah yang namanya Mu'tazilah. Banyak fitnah akidah, maka Allah mengirim seorang tokoh, mengirim seorang alim yang mengembalikan akidah umat ini kepada akidah yang benar. Dan orang tersebut adalah Abul Hasan al-Ash'ari. Dan juga nanti ada Abu Mansur al-Maturidi dan juga ada Abu Ja'far at-Tahawi. Banyak tentunya para ulama. Karena Allah Maha Kaya, pada zaman itu banyak ulama yang berjuang untuk mempertahankan akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak semuanya para ulama punya nasib dikenang ilmunya oleh murid. Kecuali beberapa orang saja. Pakar akidah banyak pada saat itu. Seperti hanya pakar fikih bersama Imam Syafi'i banyak, belasan, 17 mujtahid. Akan tapi yang abadi hanya 4. Karena 4 mujtahid ini mereka adalah yang mengabadikan ilmunya dalam bentuk buku atau murid-muridnya. Begitu juga Imam Abul Hasan al-Ash'ari, pakar akidah, yang beliau adalah sangat mengerti tentang akidah, karena beliau pernah berkecimpung di akidah yang beliau ingkari setelah itu, yaitu akidah Mu'tazilah. Karena beliau berguru dengan gurunya Al-Jubai, yang sekaligus adalah suami daripada ibundanya. Imam Abul Hasan al-Ash'ari cerdas. Di saat berguru dengan Al-Jubai, Imam Abu Hasan al-Ash'ari sampai menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilati. 40 tahun Imam Abul Hasan al-Ash'ari menjadi tokoh di dalam madhab Mu'tazilah. 40 tahun. Hingga setelah itu Imam Abul Hasan al-Ash'ari menemukan kejanggalan di dalam akidah Mu'tazilah. Kemudian disampaikan kepada guru, dijawab. Punya masalah akidah disampaikan ke guru, dijawab, dan seterusnya. Hingga ternyata menemukan keraguan semakin kuat di dalam akidah Mu'tazilati, sampai beliau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikembalikan oleh Allah kepada akidahnya para salafun saleh, akidah yang diridhoi oleh Allah, yaitu akidah Asy'ariyah yang selama ini kita anut. Imam Abul Hasan Asy'ari meninggal tahun 324. Meninggal tahun 324. Masa jaya-jayanya Mu'tazilah. Abul Hasan Asy'ari muncul.
Nah sekarang ini yang perlu dihadirkan bahwasanya, bagaimana kita mengenalkan anak kita kepada Abul Hasan Asy'ari yang sesungguhnya. Sebab selama ini ada orang awam tidak ngerti imamnya di dalam akidah. Yang penting aku Islam. Makanya kalimat yang penting aku Islam ini loh kadang senjata bagi musuh-musuh Allah membungkus segala sesuatu yang penting Islam lalu disodorkan. Ini loh Islam. Di situ ada dialog tentang apa ya ini, tuduhan-tuduhan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita harus juga tahu. Jadi akidah itu tidak cukup sebagai akidah Islam, tapi harus akidah Asy'ariyah. Kalau tidak Asy'ari, nanti ada namanya Maturidiyah atau pengikut Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah Tahawiyahnya. Akan tapi pengikut Abu Ja'far At-Tahawi tidak banyak, yang banyak adalah pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian jumhur ulama dunia adalah ikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang tadi kita sebutkan. Dan kita pun sebetulnya pengikut Abul Hasan Asy'ari dari masa ke masa di negeri kita ini dengan ciri khas sifat 20-nya itu adalah pengikut Abul Hasan Asy'ari. Baik, tapi di akhir zaman ini banyak penyesatan akidah. Munculnya kaum mujassimah, kaum musyabbihah. Orang yang mengatakan Allah di atas langit, Allah duduk di atas arasy-Nya, dan seterusnya. Kaum mujassimah. Kaum yang mengatakan Allah adalah jisim. Biarpun tidak mengatakan jisim, akan tapi mengatakan sesuatu yang seperti layaknya jisim. Misalnya Allah bertempat. Yang mengatakan demikian maka keluar dari iman karena mengeluarkan dari sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada. Bukan jisim, bukan arad. Nanti ada pembahasan itu. Akan tapi di sini yang jelas munculnya orang-orang mujassimah. Ingat, cirinya adalah mengatakan Allah ada di atas langit. Termasuk di dalam hal ini, orang yang mudah mengkafirkan saudaranya itu adalah termasuk penyelewengan akidah. Lah karena Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah orang besar, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari orang besar, maka pengaruh ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memunculkan akidah yang sesat. Kalau namanya Ali bin Ismail Al-Asy'ari, beliau adalah orang besar sehingga pengikutnya besar. Mayoritas dunia adalah Asy'ari. Maka orang yang punya akidah sesat menyesatkan itu mereka tidak punya kekuatan hujjah karena hujjahnya Asy'ariyah sangat kuat dalam diskusi akal dan diskusi menggunakan akal dan nas dan dalilnya. Abul Hasan Asy'ari adalah jagonya dan ulama Asy'ariyah adalah pakar di dalam urusan itu. Muncul setelah itu Imam Ghazali dan gurunya, orang-orang besar di dalam dialog akal. Nah, karena pengikut Asy'ariyah itu adalah besar, maka musuh-musuh Allah itu untuk menghancurkan ini susah. Dengan dialog gak mampu mereka, dari masa ke masa gak mampu mereka. Mereka maunya membuat buku ditumpangin di bukunya kita, Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Memalsukan buku dan seterusnya. Ini kerjaan mereka, para pendusta-pendusta. Dan terbukti ini ada buku-buku dibuang, kalimat-kalimat dibuang karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lah karena mereka untuk menghancurkan satu akidah ini cara memang cara dari masa ke masa akidah sesat menyesatkan itu kalau pengen dianggap ia akan menghancurkan akidah lawannya terlebih dahulu atau bebarengan bersama mereka menyebarkan akidah yang mereka yakini, mereka juga akan memangkas akidah yang dianggap bertentangan dengan akidahnya. Nah biasanya yang paling mudah dipalsukan adalah tokohnya dulu. Jadi tokoh itu dikaburkan dahulu. Seperti halnya di dalam urusan akidah. Antara kita dengan akidah yang namanya akidah Syiah misalnya.
Orang Syiah ingin menghancurkan ahli sunnah, kerepotan mereka. Karena ahli sunnah punya manhaj di dalam menukil ilmu, sehingga selamat dari dusta. Bahkan dusta adalah sebabnya ditolak ilmu. Kekuatan cara ilmiah ahli sunnah wal jamaah ini menjadikan para pendusta-pendusta itu kebingungan, sehingga satu-satunya jalan adalah merusak citra orang-orang yang dibesarkan, sehingga bersama rusaknya orang ini akan runtuhlah bangunan itu. Sehingga mereka mendustakan Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mendustakan Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan perawi hadis terbesar seperti Imam Abu Hurairah pun didustakan. Kalau sudah ini hancur, lihat, putus dengan Nabi. Karena apa? Riwayat-riwayat hadis dan ilmu itu harus melalui orang ini. Nah, ini ulama ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah itu dari masa ke masa itu sudah jelas. Muridnya Abul Hasan Asy'ari bukan orang main, orang-orang gede. Muridnya adalah Hakim Nisaburi, Ali Ad-Daqqaq, Ibnu Fawraq, banyak orang-orang besar yang punya karangan dan waktu itu menguasai dunia. Muridnya Imam Abdul Hasan Asy'ari. Lah kok aneh, ada orang akhir zaman ini membuat cerita palsu. Ada Abu Hasan yang lain lagi. Jadi Abul Hasan Asy'ari yang dengan pemikirannya menguasai dunia itu dipalsukan, maka mereka membuat cerita lucu. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu mempunyai dua masa dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah masa bersama Mu'tazilah dan sempat menjadi imamnya di dalam akidah Mu'tazilati. Imam bukan main-main. Kalau sudah imam ya imam. Mewarisi ilmu gurunya Imam Al-Jubai dengan sungguh-sungguh sampai menjadi imam. Nah, kemudian lihat, karena beliau ngerti, beliau adalah bukan orang kecil, bukan orang rendah yang orang tidak akan peduli dan tidak akan terpengaruh dengannya. Dan Imam Abu Hasan sadar bahwasanya omongannya bakal didengar oleh orang banyak, perilakunya selama ini juga didengar oleh orang banyak. Maka di saat Imam Abu Hasan Asy'ari menarik diri dari pemikiran Mu'tazilah masuk dalam pemikiran salafun saleh, maka beliau naik mimbar sana dan berkata bahwasanya aku lepas akidahku Mu'tazilah seperti aku melepas jubahku ini, disaksikan oleh orang banyak. Karena ini sebagai tanggung jawabnya Imam Abu Hasan Asy'ari yang waktu itu telah membawa umat kepada kaum Mu'tazilati. Setelah menemukan kesadaran kajian ilmiah, maka sampailah Imam Abu Hasan Asy'ari dengan istikharah tentunya pada keputusannya harus meninggalkan akidah Al-Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, memasuki akidah yang Allah ridhai, yaitu akidah Ahlussunnati wal Jamaati. Kembali kepada manhaj para salafun saleh. Cuman tangan-tangan jahil itu, para pendusta-pendusta itu mengatakan Abu Hasan Asy'ari itu punya 3 marhalah. Yang pertama, Abu Hasan Asy'ari itu adalah ikut Al-Jubai Mu'tazilah gurunya. Yang kedua, Abu Hasan Asy'ari itu mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ada seorang tokoh namanya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab adalah tokoh besar yang dikagumi. Orang mengatakan bahasa ini, pendusta ini berkata bahwa Abu Hasan Asy'ari itu pindah 3 kali. Yang pertama dari akidah Mu'tazilah, kemudian ke akidah Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, kemudian balik kepada akidah mereka ini yang diaku. Dengan membuat cerita. Yang sini boleh dijelaskan bahwasanya tidak pernah terdengar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 cerita. Dari masa ke masa. Dan kalau memang beliau adalah punya cerita tentang akidah, perpindahan akidah, tentu bakal ditulis oleh murid-murid beliau, karena yang mengikuti beliau orang banyak sekali, ulama-ulama besar. Akan tapi itu semua tidak ada. Imam Abu Hasan Asy'ari tetap setelah keluar dari Mu'tazilah kepada akidah yang saat ini diterjemahkan oleh para penerusnya sampai hari ini dengan akidah Asy'ariyah. Sehingga muncullah kitab Aqidatul Awam, kitab Joharatul Tauhid dan seterusnya.
Akan tapi sang pendusta itu berkata bahwasanya Imam Abu Al-Asy'ari melalui 3 marhalah. Yang pertama adalah marhalah i'tizal, ikut Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah tobat dari Mu'tazilah, masuk akidahnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian setelah itu keluar dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ikut akidah kita, akidah mereka masalah mujassim, tajsim, mengatakan Allah di atas langit dan sebagainya. Lah, sebetulnya membuat cerita ini tujuannya apa? Agar kaum Asy'ariyah ini kabur. Sehingga mereka dengan bahasa, kalau kami dengan Imam Abul Hasan Asy'ari sih oke-oke, tapi dengan kaum Asy'ariyah mah nggak mau. Lah kita aneh. Aku mau dengan Asy'ari, kalau kaum Asy'ariyah nggak mau, ya katakan begitu. Ya, ini muncul ini. Sekarang yang perlu kita jelaskan bahwasanya itu tadi Imam Abul Hasan Asy'ari hanya punya cerita 2 kali dan disebutkan oleh Tarikh. Adz-Dzahabi menyebutkan banyak para imam yang ahli sejarah menuliskan bagaimana kisah Abul Hasan Al-Asy'ari turun dari mimbar, naik mimbar untuk menarik dari akidah Mu'tazilah masuk akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Kemudian setelah itu nggak ada cerita lagi. Dan setelah itu Imam Hasan menyebarkan akidah dengan ngarang bermacam-macam buku. Dan itu diterjemahkan oleh para murid-muridnya. Jadi muncul ulama-ulama besar pada zaman itu luar biasa, yang karangannya Masya Allah luar biasa. Akan tapi mereka musuh Allah menuduh. Setelah itu kembali kepada akidah kita. Jadi ada 3. Itu bohong. Kerjaannya orang bohong. Maka kalau anda mendengar bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melalui 3 marhalah. Yang pertama marhalah i'tizal, yang kedua adalah mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, kemudian yang ketiga marhalah sanad salaf, maka itu adalah dusta. Yang ada hanya 2 kali. Ikut Mu'tazilah, kemudian tobat sadar, kembali kepada akidah yang Allah ridhai. Dengan inilah yang murid-muridnya sudah menjelaskannya. Baik, kita jangan tertipu dengan tipu daya mereka, kebohongan mereka di saat membicarakan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga perlu dijelaskan lagi, tidak cukup seseorang mengatakan dirinya Asy'ari. Sebab mereka juga mengatakan Abul Hasan Asy'ari, setuju dengan Abul Hasan Asy'ari, hanya yang diambil oleh sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Biasanya mereka menyandarkan pendapat kesenangan mereka dengan Abul Hasan Asy'ari. Mereka mengatakan sesuai dengan Abul Hasan Asy'ari karena sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Misalnya ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, ternyata kitab ini bermacam-macam naskah dan banyak pertentangan, yaitu kitab Ibanah. Sehingga mereka menganggap kitab Ibanah ini adalah kitab terakhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dan kitab Ibanah ini sesuai dengan salafun saleh. Seolah-olah muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak tahu, lebih tahu orang ini. Aneh, lebih tahu orang ini daripada murid-muridnya. Sehingga muncul saat ini tuduhan betul, kita tidak mau dengan Asy'ariyah kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mau. Jawabannya lebih dari itu, bahwasanya Abul Hasan Asy'ari hanya punya 2 kisah, punya cerita waktu menjadi Mu'tazilah dan keluar dari Mu'tazilah dengan akidah kita yang saat ini kita ikuti. Kemudian masalah Abdullah bin Sa'id bin Kullab, bukan orang yang punya akidah sesat. Para mu'arrikhin, para penulis-penulis tarikh sejarah itu mengatakan bahwasanya yang bernama penulis sejarah semuanya mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab itu adalah pakar akidah, termasuk mutakallimnya Ahli Sunnati wal Jamaati, ikut manhaj salafun saleh. Sebetulnya mereka itu punya tanaqud, punya pertentangan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Coba perhatikan, sesaat mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu keluar 3 marhalah i'tizal waktu Mu'tazilah, kemudian kepada akidah Abdullah bin Sa'id bin Kullab, kemudian setelah itu masuk akidah salaf yang mereka yakini salaf itu, salaf palsu itu. Sesaat mengatakan seperti ini. Tapi sesaat lain lagi mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu di marhalah yang kedua ngikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yang maknanya di saat Abul Hasan Al-Asy'ari, jadi sisi lain mengatakan Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab sesat, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, masuk akidah Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Baru setelah itu keluar
ikut manhaj yang selama ini masyhur dengan akidah yang mudah mengkafirkan. Itu kan hayalan mereka. Tapi mereka tidak punya bukti. Hanya buktinya satu kitab namanya kitab Ibanah. Baik. Kalau dia mengatakan Imam Abul Hasan Asy'ari itu tobat misalnya, kitab Ibanah itu memang di situ ada semacam itsbat asma'illahi subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan selama ini yang diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Akan tapi tentang kitab ini sendiri berselisihkan tentang kebenarannya karena ada 4 naskah yang berbeda-beda, menunjukkan kalau sudah banyak campur tangan jahil ada di situ, sehingga kitab Ibanah tidak bisa kita jadikan pegangan. Kalau seandainya kitab Ibanah akan kita jadikan pegangan, tentu pertentangan dengan hujah yang didatangkan tadi bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari ngikuti manhajnya Ibnu Kullab, kemudian setelah itu keluar dari manhajnya salaf. Berarti kitab itu bukan sebagai kitab taubat dong, karena buktinya masih dikatakan mengikuti Abu Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Kalau memang Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah tetap kembali kepada akidah salaf, tentu tidak usah disebut sebagai mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Kalau dikatakan mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, kalau dikatakan bahasanya Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, berarti yang namanya kitab Ibanah tidak ada guna. Nah sekarang suruh milih, meyakini Ibanah adalah kitabnya Imam Abul Hasan Asy'ari atau tidak. Kalau mengatakan Ibanah adalah kitabnya Abul Hasan Asy'ari, berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di saat dikatakan pindah dari akidahnya Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, pindah kemana? Ke akidahnya siapa? Dan memang ini adalah para peneliti yang menganggap unik kepada kaum ini yang mengatakan Abul Hasan Asy'ari adalah bukan dari akidah yang benar. Unik karena apa? Mereka tidak punya data tentang Abul Hasan Asy'ari sendiri. Baik. Jadi intinya bahwasanya tuduhan tentang Abul Hasan Asy'ari melewati 3 marhalah itu adalah dusta. Yang benar hanya 2 saja. Karena beliau adalah orang besar, kalau memang beliau mau tobat pasti akan di atas mimbar lagi. Seperti waktu keluar dari ajaran Mu'tazilah, kemudian setelah itu membangun akidah yang luar biasa besar dari masa ke masa hingga tersebar ke penjuru dunia. Ke penjuru dunia. Sampai hari ini. Kalau lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadithi Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, siapa? Kita tidak menyebut ulama kecuali mereka adalah Asy'ari. Asy'ari. Baik. Ini adalah tentang Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Adapun masalah karangan kitabnya banyak sekali, akan tapi ketahuilah kitabnya para tokoh-tokoh besar seperti itu, seperti Imam Syafi'i itu seperti masih ungkul, berat, sehingga dicerna lagi oleh para murid-murid. Muncullah buku-buku yang banyak tentang buku-buku akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati sampai dari masa ke masa hingga sampai kitab itu diringankan, diambil yang penting-penting seperti kitab Jawharatut Tauhid, kemudian kitab yang selama ini kitab Jawharatut Tauhid atau kitab Aqidatul Awam dan yang lain sebagainya. Itu adalah sudah disimpulkan sehingga kita tinggal membaca saja, nggak usah pusing-pusing. Sebab kalau kembali kepada kitabnya Imam Al-Ghazali tentang akidah, mabuk luar biasa, dalam, dahsyat, perlu diringankan. Muncullah kitab Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid. Makanya kita belum memilih kitabnya, kira-kira yang akan kita belajar kitab apa untuk mengukuhkan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Cuman yang jelas kita harus tahu bahwasanya kalau disebut ahli sunnah itu hati-hati. Tidak semua ahli sunnah ini benar, akan tapi ada ahli sunnah yang palsu, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah yang ngaku-ngaku selama ini. Tapi akidah ahli sunnah yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, ikut manhajnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan nanti ada ciri khas dari manhaj ini tentang ayat-ayat sifat mutasyabihat. Mereka dengan ciri takwil, kemudian ciri mentakwil, dan itu adalah yang ada di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian pembentengan ringan seperti ini intinya harus tahu, sebab ada suatu ketika kita dengar di sebuah stasiun radio ada ulama mencaci maki kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah termasuk Yahud, Asy'ariyah adalah termasuk dicaci maki.
Yang hadir itu nggak ngerti yang kalau yang dicaci maki itu mereka. Makanya kami menghimbau termasuk yang belajar akidah tekstual. Mulai dari yang namanya Aqidatul Awam, kemudian Kifayatul Awam, kemudian sampai Bajuri. Itu tidak diterangkan detail tentang hal-hal kayak semacam ini. Hanya langsung saja bab akidah. Karena zaman itu zaman tidak ada masalah. Sehingga nanti perlu kita sisipkan masalah akidah kita ada namanya tahaddiyat mu'asirah. Akidah hal yang baru. Apa sih yang mendesak untuk kita jelaskan? Bukan lagi sifat 20 lagi. Kalau sifat 20 sudah jelas. Akan tapi nanti ada hal-hal yang menjadi perselisihan antara kita dengan sekelompok orang yang anti dengan kaum Asy'ariyah. Ada sekelompok orang yang tidak peduli dengan kaum Asy'ariyah. Benci dengan kaum Asy'ariyah. Luar biasa. Ada beberapa buku yang kita perhatikan, kalau sudah benci dan dengki luar biasa, dusta. Kita lebih tahu tentang Asy'ari. Kita lebih tahu tentang akidah Asy'ariyah. Akan tapi ketahuilah, musuh-musuh Allah akan selalu berusaha untuk merusak citra akidah Asy'ariyah dan mencaci mengolok dan seterusnya. Nah, ini insyaallah akan kita hadirkan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya agar kita semakin tahu tentang akidah kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Harus ditambah seperti itu. Tidak cukup mengatakan aku adalah seorang muslim ahli sunnah wal jamaah. Banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Yang ahli sunnah ini adalah ahli sunnah yang hanya meracuni, ahli sunnah merusak, mencaci maki, memecah belah, membuat dusta. Dan dusta bagi mereka sudah enteng. Makanya termasuk berdusta. Dari mana sumbernya Imam Abul Hasan Asy'ari? Punya 3 marhalah. Hanya dari kitab. Yang diperselisihkan tentang kebenarannya itu kitab Ibanah. Sementara Abul Hasan Asy'ari punya kitab yang lainnya yang banyak. Dan yang lebih tahu adalah muridnya. Lah kok ada orang akhir zaman lebih ngerti daripada muridnya? Kalau ada orang belajar di guru itu murid. Tentu yang tahu pemikiran gurunya adalah yang pernah dengar muridnya. Lah kok ada orang di luar sana membuat cerita palsu tentang seorang guru? Aneh. Dan itu pekerjaan mereka dusta. Dan hati-hati kelompok tersebut yang suka mencaci maki, mengatakan kaum Asy'ariyah sesat. Ini mereka mendusta. Dusta sudah enteng bagi mereka. Ciri mereka adalah berdusta. Sampai kitab-kitab ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati jika bertentangan dengan akidah yang mereka yakini, akidah rusak, sudah rusak yang lain. Buku-buku dirusak, buku kita dirusak, sehingga kalau ada kalimat yang tidak cocok diganti atau dibuang. Contoh saja ada satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Al-Adhkar tentang ziarahnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ diterangkan tentang keutamaan ziarah kubur Nabi Muhammad sampai 4 baris atau 5 baris. Saya dicetak oleh mereka, dihapus, dipotong ini. Dan ada orang menemukan banyak tentang buku-buku ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati yang akhirnya dipotong dan dibuang hanya karena tidak setuju dengan pemikiran mereka. Lah inilah kan luar biasa. Dibuang. Ini terjadi pada orang-orang yang biasa berdosa. Makanya di saat kita mendengar mereka membuat cerita tentang Abul Hasan Asy'ari sampai 3 marhalah, ya wajar mereka akan membuat. Yang penting umatnya tidak pergi. Yang penting umatnya tidak meninggalkannya. Mereka membawa kesesatan pun berjuang. Dan bagaimana kita yang menjaga akidah yang benar kok tidak berjuang? Dan mungkin, mohon maaf ini, banyak santri yang hanya mengerti tentang Abul Hasan Asy'ari tapi tidak detail. Dan mungkin kita akan lanjutkan tentang buku-buku Abul Hasan Asy'ari, tentang pemikiran-pemikiran intinya. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang perbedaan Asy'ariyah dengan Maturidah di sisi mana. Kemudian bagaimana tentang akidah Abu Ja'far At-Thahawi. Kebetulan 3 orang besar ini satu masa. Abu Ja'far At-Thahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Asy'ari. Ini adalah berjuang di tempat-tempat yang berbeda, tapi ternyata manhajnya sama, subhanallah. Kebenaran. Dan sekarang ada orang mencoba mencari kitab akidah Thahawiyah. Akidahnya Imam Abu Ja'far At-Thahawi, lihat, ada orang mencoba mensyarahi kitab akidah Thahawiyah, akan tapi dengan syarah yang palsu, syarah yang bertentangan dengan matanya. Dan begitulah mereka ngerti akidah Thahawiyah adalah akidah hebat, sehingga membuat syarah, dan ternyata di dalamnya adalah membahayakan. Termasuk Ibnu Abil Izz yang mencari akidah Thahawiyah, ternyata dimasukkan di dalamnya adalah masalah tatsim, mujassimah, mengatakan Allah bertempat, Allah berada jihad, Allah bisa ditunjuk, Allah di atas langit, dan seterusnya. Itulah kesesatan-kesesatan akidah. Baik, singkat kesimpulan hari ini, wahai para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa, akidah yang benar adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati. Tidak cukup ahli sunnah, masih banyak ahli sunnah palsu.
Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari. Kalau Anda menemukan masyarakat India, mereka mengikuti Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi. Dan juga sekarang banyak, biarpun pengikutnya tidak banyak, dari kaum Hanafiyah, yaitu mengikuti Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Dan antara Abu Ja'far at-Tahawi dengan Abu Mansur al-Maturidi dengan Abul Hasan al-Asy'ari tidak ada perbedaan. Inilah muqaddimah pengenalan kita saat ini, adalah bagaimana kita mengenal akidah yang akan kita baca. Jangan sampai orang nggak ngerti tentang Asy'ariyah. Intinya, jika ada berita tentang Asy'ari, Imam Asy'ari yang minus, yang tidak benar, itu pasti dusta dari mereka. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari orang besar, begitu besarnya sampai direbut ikut madhab apa Abu Hasan Asy'ari. Ada orang mengatakan Malikiyah, ada yang mengatakan Syafi'iyah. Lah kenapa begitu? Ya karena beliau orang alim. Coba kalau orang kecil ngapain direbut? Terserah mau Maliki Hambali, karena orang besar. Dan beliau adalah mujtahid, seorang alim fadil besar, menggabungkan antara dua hujjah dalam diskusinya, antara hujjah akliyah menunjukkan kecerdasan, karena sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah, sisa-sisa kecerdasan waktu dia menjadi Mu'tazilah, atau kecerdasan beliau adalah luar biasa. Kemudian setelah itu beliau adalah juga paling pandai untuk mengambil nas, dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.